Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gambaran-gambaran surga. Di dalam surat Az-Zumar ayat 73 sampai 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'u fa ni'ma ajrul 'amilin. Artinya, dan orang-orang yang beriman kepada Tuhannya dibawa ke surga dengan berkelompok-kelompok, sehingga ketika mereka telah sampai di sana dan dibukalah pintu-pintunya serta para penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan atas kamu semua, berbahagialah kamu semua, masuklah ke dalam surga ini dengan abadi di dalamnya. Dan mereka pun berkata, segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya kepada kami dan memberi kami tempat ini serta dapat bertempat di surga ini di mana saja kami suka. Maka sebaik-baik pahala orang yang beramal adalah surga itu. Surat Az-Zumar ayat 73 sampai 74. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man nabiyya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang lupa membaca sholawat kepadaku, lupalah dia jalan ke surga. Syifa'u Syarif. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, surga itu memiliki 8 buah pintu dari emas yang bertahtakan mutiara, dan tertulis pada pintu pertama, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu pintu para nabi, rasul, para syuhada, dan para orang dermawan. Pintu kedua adalah pintu orang-orang yang mengerjakan sholat dan menyempurnakan sholat serta wudunya. Pintu ketiga adalah pintu orang-orang yang mengeluarkan zakat hartanya. Pintu keempat adalah pintu-pintu orang yang suka memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran.
Pintu kelima adalah pintu orang yang mengekang hawa nafsunya dari kesenangan-kesenangan. Pintu keenam adalah pintu orang-orang yang beribadah haji dan mengerjakan umroh. Pintu ketujuh adalah pintu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Pintu yang kedelapan adalah pintu orang-orang yang memejamkan pandangannya atau menahan pandangannya dari hal-hal haram dan mengerjakan kebaikan serta kebajikan berupa taat orang tua, silaturahim, dan amalan-amalan baik yang lain. Daqaiqul akbar. Adapun surga juga ada 8 buah. Yang pertama adalah Darul Jalal, atau artinya tempat keluhuran, dan ia terdiri dari mutiara putih. Yang kedua Darussalam, atau tempat keselamatan, dan ia dari yakut mirah. Yang ketiga Jannatul Ma'wa, atau surga tempat berlindung, dan ia dari Jabarjat hijau. Yang keempat adalah Jannatul Khuldi, atau surga keabadian, dan ia dari marjan kuning. Yang kelima adalah Jannatun Naim, dan ia dari perak putih. Yang keenam adalah Darul Qoror, atau tempat tetap, dan ia dari emas merah. Yang ketujuh adalah Jannatul Firdaus, atau surga Firdaus, dan ia merupakan batu bata dari perak dan emas, batu bata dari yakut, dan batu bata dari zabarjat, sedang lantainya adalah misik. Yang kedelapan adalah Jannatu Aden, atau surga keabadian, dan ia dari mutiara putih dan berdekatan dengan semua surga yang ada. Ia mempunyai 2 buah pintu dari emas, yang jarak di antara 2 pintu itu seperti apa yang ada di langit dan bumi. Bangunannya dari batu bata emas dan batu bata perak. Debunya anbar dan lantainya misik. Di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir ke seluruh surga. Batu-batu sungainya dari lu'lu', dan airnya lebih sejuk daripada es, dan lebih manis daripada madu. Di dalamnya pun terdapat telaga Al-Kautsar, yaitu telaga Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya juga terdapat sungai Kafur, atau wangian barus, sungai Tasnim, sungai Salsabil, sungai Rohiqil Mahtum, sungai air jernih, sungai susu,
dan sungai madu. Dikutip dari Daqaiqul Akbar. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, pada malam aku diisrokan ke langit, diperlihatkanlah kepadaku semua surga. Lalu aku melihat 4 buah sungai. Sebuah sungai dari air jernih, sebuah sungai dari susu, sebuah sungai dari arak, dan sebuah sungai dari madu yang bersih. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 15 yang artinya, perumpamaan surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya terdapat beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasanya, beberapa sungai dari susu yang juga tidak berubah rasanya, dan beberapa sungai dari arak yang melezatkan orang-orang yang meminumnya, dan beberapa sungai dari madu yang dibersihkan. Surat Muhammad ayat 15. Maka berkatalah aku kepada Jibril alaihissalam, dari manakah sungai-sungai ini datang mengalir, dan kemanakah ia mengalir? Jibril menjawab, ia datang mengalir ke telaga Al-Kautsar, tetapi aku sendiri tidak mengetahui dari mana sumbernya. Coba tanyakanlah kepada Allah, sehingga Dia memberimu pengetahuan dan memperlihatkanmu. Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Tuhannya. Lalu datanglah malaikat dan berkata, hai Muhammad, pejamkanlah kedua matamu. Maka aku memejamkan kedua mataku, dan berkatalah malaikat, bukalah. Maka aku pun membuka mata. Tiba-tiba aku berada di dekat sebuah pohon, dan di dekatnya ada sebuah kubah dari mutiara putih, memiliki pintu dari yakut hijau dan kunci dari emas merah. Seandainya dunia beserta isinya dikumpulkan, lalu diletakkan di atas kubah itu, tentu seperti seekor burung yang hinggap di atas sebuah gunung, atau sebutir telur yang dijatuhkan ke gunung itu. Lalu aku melihat 4 aliran sungai itu keluar dari bawah kubah itu. Aku hendak kembali, maka berkatalah malaikat, mengapa engkau tidak masuk ke dalamnya? Aku menjawab, bagaimana aku harus masuk sedang di pintunya terdapat kunci? Malaikat itu pun berkata, anak kuncinya ada padamu. Aku bertanya, di manakah anak kunci itu? Malaikat berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan terbukalah kunci itu. Maka aku melihat sungai-sungai itu mengalir dari sudut-sudut kubah yang 4.
Ketika aku hendak keluar, berkatalah malaikat kepadaku, apakah engkau telah melihat? Aku menjawab, ya sudah. Berkatalah malaikat, pandanglah untuk yang kedua kalinya. Lalu aku pun melihat, ternyata pada sudut-sudut kubah tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Aku lihat sungai air mengalir dari huruf mim, dari kata bismillah. Sungai susu dari huruf ha, dari kata Allah. Sungai arak dari huruf mim, dari kata ar-Rahman. Dan sungai madu dari mim, dari kata ar-Rahim. Menjadi taulah aku sekarang bahwa mata air dari sungai-sungai itu adalah dari basmalah. Berfirmanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, hai Muhammad, barang siapa dari umatmu yang berzikir kepadaku dengan asma-asma ini, yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka aku akan memberinya minum dari sungai-sungai ini. Mishkatul Anwar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.